setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap zikir yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Bagi laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan siapkan bagi mereka apa? Maghfirah, ampunan. Jadi setiap orang yang berzikir mesti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Tadi kita baca zikir, di antara zikir-zikir yang kita baca ada namanya Sayyidul Istighfar. Bagaimana bacaannya Sayyidul Istighfar? La ilaha illa anta. Hafal atau tidak ini? Kalau belum hafal nggak boleh pulang. Setuju? Halaman 46. Udah pakai kacamata lagi Pak. Oh, ini pakai Jangan. Saya apa? Dicatat sebagai ahli surga. Asal dibaca setiap pagi dan sore. Kita baca Sayyidul Istighfar bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma bika rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
cari komputer, di copy, di paste, di kertas, di print, ditempel di tempat kita biasa baca, paling mudah dibaca. Mungkin di tempat sholat kita, mungkin di mana, agar apa? Mungkin kalau sehari semalam kita baca sekali saja, setiap sehari semalam kita baca setiap habis sholat, kayaknya hafal ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Kenapa? Karena ini saking besarnya keutamaannya. Sayang sekali kita belum hafal doa ini. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Kemudian juga kenapa kita bisa dijauhkan dari api neraka? Ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan tadi perisai dari panasnya api neraka. Ketika kita tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di halaman 45. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhihi lailah ya Allah. Aku meminta kepadamu semua kebaikan di malam ini. Apa kebaikan malam ini? Bisa maghrib berjamaah, bisa zikir setelah salat, kita bisa membaca setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Kemudian apa? Zikir-zikir setelah salat. Yang di sini nanti ada tulisannya di depan, di bagian depan. Yang Nabi katakan barang siapa membaca zikir-zikir yang ditulis di buku ini, Nabi mengatakan barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah akbar, kemudian baca alif lam mim falaq an-nas ayat kursi setiap selesai salat, maka apa kata Nabi? Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi di lautan. Punya dosa? Punya sih Banyak dosa yang banyak kali. Mau tahu? Ya, Tahu? ya. Segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Bagaimana membersihkannya? Banyak istighfar. Membaca zikir setelah sholat. Ya, zikirnya jangan buru-buru karena kita sedang apa? Membersihkan dosa kita. Ya, kita sering mendengar di masjid-masjid di luar di sana itu baca gitu ya. Kira-kira benar atau tidak? Kayak buru-buru ya. Jangan buru-buru. Sebagusnya apa? Subhanallah. Tunaikan haknya karena di situ ada mad tabi'i. Subhanallah. Subhanallah. Yuk kita baca. Subhanallah. 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 Kenapa? Karena kita sedang mensucikan Rabbuna Rabbul Alamin, Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, memberikan kita makan, memberikan kita hidup, memberikan kesehatan, memberikan semua fasilitas yang kita miliki hari ini. Masa kita memujinya? Banallah, billah. Ya. Padahal kita apa? Sedang memuji siapa? Allah Subhanahu. Pelan-pelan saja. Subhanallah. Atau alhamdulillah. Agar apa? Agar kita mendapat keutamaannya yang disampaikan oleh Nabi apa? Ya ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi lautan. Subhanallah. Ya, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan di malam hari ini. Apalagi dimudahkan oleh Allah berjamaah salat Isya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa sebelum tidur, dimudahkan ketika bangun tidur, bisa salat qiyamul lail, bisa berdoa tadi sepertiga malam. Bukankah itu kebaikan-kebaikan? Bukankah itu yang kita minta? Bukankah kenikmatan yang paling bahagia bagi kita seorang mukmin adalah tatkala Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Betul apa betul? Betul. Jadi kenikmatan yang paling besar bagi kita seorang mukmin adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melakukan apa? Ibadah. Karena sebuah musibah yang paling besar bagi kita adalah tatkala kita dipersulit untuk melakukan ibadah. Adzan biar adzan berlalu saja. Ada tempat pengajian berlalu saja. Ada sebab kebaikan berlalu saja. Tidak kita bisa lakukan. Mungkin kita tidak berbuat maksiat, tapi ada hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih besar daripada badai, daripada hujan, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Hukuman musibah yang paling besar adalah tatkala seseorang dijauhkan dari berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersulit untuk melakukan apa? Ibadah. Dan kerugian yang paling besar adalah apa? Tatkala berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita sudah ada berada di tempat yang baik.
Masa kita tidak bisa berubah menjadi baik? Seperti itu. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma nas'aluka khaira hadhil lailah. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan-kebaikan di malam hari ini. Ya, bukan keburukan yang kita minta. Kemudian apalagi wa khaira ma ba'daha, dan aku minta kebaikan setelahnya. Kapan? Esok hari. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam hari ini. Apa? Sebaliknya tadi, tidak sempat berjamaah, tidak sempat berzikir, tidur asal tidur. Ya, apa bedanya tidur manusia dan tidurnya binatang? Tidur manusia pada doa, tidur binatang nggak berdoa. Kalau manusia Berdoa. berdoa, kalau kambing Tidak berdoa. kalau orang tidur nggak baca doa berarti saya bukan saya bilang bukan. Oh, kambing kan Badon yang diadu tuh Pak Ustaz. Jadi apa? Bedanya kita dengan binatang adalah apa? Ibadah. Aktivitas mengandung ibadah. Berbeda dengan binatang. Ya, kita mau tidur ada doanya, bangun ada doanya, kamar mandi ada doanya, makan ada doanya. Seperti itu. Jadi itu berbeda. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung dari keburukan yang ada pada malam hari ini. Kemudian apa lagi? Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Malas melakukan ibadah. Iya. Kan kita sering dengar anak kita pada mager gitu. Apa sih mager? Malas. Hati-hati. Jadi kalau kita mah nggak ada kamus kita nggak ada di kamus kita mager, malas gerak nggak ada. Semuanya apa? Saya harus beraktivitas. Bersemangat. Ya. Karena apa? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Wasuil kibar, dan keburukan di masa tua. Ya, apa keburukan di masa tua? Contohnya sakit yang berkelanjutan. Kemudian penyakit pikun, itu di antara keburukan di masa tua adalah apa? Sakit yang berkelanjutan yang tidak sembuh. Sehingga merepotkan orang lain, merepotkan anak, merepotkan cucu, merepotkan banyak orang. Ya, naudzubillah min. Kita tidak mau begitu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan masa tua itu. Sakit yang berkelanjutan. Naudzubillah. Karena apa? Boleh jadi mungkin kita sayang sama anak kita, cinta sama anak kita, ikhlas kita mengurus mereka, tapi boleh jadi mereka belum tentu ikhlas mengurus kita nanti. Ya, boleh jadi kita punya 10 anak, bisa ngurus 10 anak, tapi belum tentu 10 anak bisa ngurus 2 orang tuanya. Betul apa? Betul. Betul. Ya. Kemudian apa lagi keburukan di masa tua? Penyakit pikun. Penyakit pikun. Jadi ada ceritanya, ada bapak-bapak konsultasi ke dokter. Pak dokter, saya ini setiap malam kalau pipis, kalau pintu kamar mandi saya buka langsung terang. Padahal saya tidak nyalakan, saya pipis di situ. Kata anaknya, Pak dokter, dia bukan pipis di kamar mandi, tapi di kulkas. Ya, pas dia buka pintu apa? Terang. Kata anaknya apa? Dokter, dia bukan di kamar mandi, tapi di mana? Di kulkas. Makanya setiap dia buka pintu terang langsung dia kaget. Padahal dia dibawa ke dokter itu bukan mau konsultasi itu, mau diobatin biar tidak pikun. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita terhindar dari kepikunan. Amin ya rabbal. Apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Dari api neraka. Rasulullah SAW dan menganjurkan kepada kita untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didekatkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga, dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Kata Nabi SAW, barang siapa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, maka kata Nabi SAW, doa surga pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Ya Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, kata surga. Jadi ketika kita minta surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga,
maka surga pun berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan dia yang meminta dimasukkan ke dalam diriku ke dalam surga Allah Subhanahu. Makanya kita jangan pesan-pesan meminta apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian apa? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu dari apa? Panasnya api neraka. Dan neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah dia dari api neraka. Kemudian apa lagi? Wa adzabin fil qabr. Ya Allah jauhkan aku dari azab. Karena kubur ini adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Awal kehidupan kita yang sebenarnya. Awal kehidupan kita yang akan kita petik hasil dari buah apa? Menanamnya apa tanaman-tanaman kita selama di dunia. Selamat di kuburan, maka selamat nanti di akhirat. Celakanya seseorang di kuburan, maka pertanda dia akan celaka di mana? Di akhirat. Nauzubillahi min. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Salah satunya dengan berdoa. Kemudian sebelum tidur kita membaca surah membaca surat apa? Agar kita dijauhkan dari azab kubur. Al-Mulk. Bagaimana bacaan surah Al-Mulk? Alladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir. Jadi yang membedakan manusia dengan apa? Ya. Apalagi sebelum tidur apa? Berwudu. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diakhiri dengan surah ayat kursi, membaca surah Al-Mulk. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita membaca ayat kursi sehari semalam itu berapa kali? 8. Berapa kali? 8. Setiap selesai salat. Berarti berapa kali itu? 5. Kemudian kapan lagi? Ketika zikir pagi sore dan zikir petang. Kapan satu kali lagi? tahajud enggak ya? Sebelum tidur. Yang disunnahkan. Oh, yang sunnah. Yang disunnahkan kita membaca ayat kursi itu 8 kali, 5 kali setiap selesai salat. Zikir pagi, zikir petang, sebelum kata Nabi, barang saya membaca ayat kursi sebelum turuk bobok, ya, kemudian dia meninggal, dia tidur tidak bangun lagi, maka dia dicatat sebagai ahli surga. Amin. Panjang apa pendek ayat kursi? Panjang apa pendek? Susah apa mudah? Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Tapi kenapa sering lupa? Nah, tidak apa. Untung ketemu beliau nih malam ini, jadi kita tahu keutamaan ayat kursi. Ya, begitu ya. Jadi sengaja kita bahas yang ringan-ringan ini agar apa? Ya kita mau masuk rumah apa lagi? Usaha yang berat-berat, ngamalin yang ringan-ringan, yang biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, ya Hayyu ya Qayyum rahmatika astaghfir. Kemudian aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Halaman 52. Jadi bacaan ini bacaan luar biasa. Bacaan seorang mukmin, ungkapan seorang mukmin